Ada Ya, istilah, ada di dalam Alkitab. baik, Bapak mau diskusi tentang apa dulu nih? Sudah kita Isa Al-Masih dulu. Terceritakan Isa Al-Masihmu dulu sama Yesus. Isa Al-Masih versus Yesus ya. Baik. Atau yang lain? Ya, ini yang Bapak jangan pelintan, Pak. Ini sudah terlanjur loh. Yesus Nanti versus kita Isa. gelombang keduanya nanti tentang Allah. Baik, silakan. Waktu Bapak 5 menit. Terima. Saya ambil dulu Alkitab. Di mana Alkitab? Boleh. Alkitabku di bawah. Oke. Siap. Oke, Nandar. Kalau kami, Yesus itu dia lahir dari seorang perawan Maria, dan dia ketika dia ada di dalam rahim Maria itu Roh Kudus yang mengandung. Nah, jadi kelahiran Yesus itu juga ada spiritualnya, atau istilahnya di luar dari nalar manusia. Nah, dia ini bagi kami, dia adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Hikmah, tempat kita membedah berbagai diskusi teologis dengan cara yang cerdas dan mendalam. Kali ini kita akan menyoroti sebuah doktrin fundamental yang diyakini oleh mayoritas teolog Kristen, yaitu keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah sosok yang 100% Tuhan sekaligus 100% manusia. Konsep yang dikenal sebagai kesejatian dua kodrat ini rupanya memicu perdebatan yang sangat seru dan tajam ketika dihadapkan pada argumen-argumen kritis dari seorang apologet muslim terkemuka, Yonatan Nandar. Diskusi yang terjadi di antara kedua belah pihak tidak hanya menyentuh ranah dogma, melainkan masuk ke dalam analisis tekstual yang mendalam. Pertemuan ini membuka ruang dialog yang menarik perhatian banyak netizen, karena kedua pihak sama-sama membawa argumen literatur yang kuat untuk mempertahankan pandangan mereka. Bagaimana keseruan adu argumen ilmiah ini berlangsung? Mari kita saksikan pembahasan selengkapnya dalam video ini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk memberikan dukungan sederhana dengan cara tekan tombol subscribe dan like video ini. Dengan begitu kita bisa menjadikan saluran ini sebagai sarana berbagi ilmu dan kebaikan. Saya doakan yang subscribe tetap istiqomah dan kelak dimasukkan ke dalam surga. Saya mau ambil. Udah gitu. Baik, oke, kalau gitu kita tunggu waktunya selesai dulu ya. Enggak, pakai Bang Nandar pakai untuk ceritakan ini. Oh, begitu. Nanti berarti saya ini waktu Pak Juli itu saya pakai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Masya Allah, tanda bintang siapa ini? Dialah Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk, Pak. Di dalam Bible tidak ada dikatakan Yesus membawa petunjuk. Tidak ada. Yesus dikatakan di dalam Matius 10:34 membawa pedang, bukan membawa petunjuk. Sedangkan Nabi Muhammad membawa petunjuk. Kemudian kata Allah, kamu bisa berdiskusi enggak? Kamu ceritakan tentang Isamu, enggak usah kamu ganggu Yesus. Kamu enggak ada kualifikasi menceritakan tentang Yesus. Kamu ini itu, saya lagi pembukaan, Bapak. Ini saya lagi pembukaan. Ini masih pembukaan. Nanti kamu tanya, baru ceritakan dulu Isamu. Di dalam belum. Kamu bisa nggak itu saya lagi khutbatul hajah, Pak. Kamu harus khutbah. Baik, oke lah. Baik, Bapak. Si Bapak ini nggak tahu nih, kayak PMS. Kebiasaan. Baik. Ya udah saya nunggu waktu saya berarti. Saya nunggu. Kamu aja kamu nggak? Saya nunggu ini aja timer. Ini kan sebenarnya timer Bapak ya.
Oke. Dalam diskusi, Yonatan Nandar justru melemparkan sebuah pertanyaan kritis yang cukup mengguncangkan premis dasar tersebut. Ia mempertanyakan logika di balik klaim keilahian Yesus dengan merujuk langsung pada teks-teks Alkitab itu sendiri, di mana terdapat sejumlah ayat yang secara tersurat justru tampak menentang atau tidak sejalan dengan konsep bahwa Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Melalui pendekatan tekstual ini, Yonatan mengajak audiens untuk melihat kembali ayat-ayat yang menunjuk keterbatasan fisik, doa-doa yang dipanjatkan Yesus kepada Bapa, serta pernyataan tunduknya kepada otoritas yang lebih tinggi, yang menurutnya menjadi entitas dari klaim keilahian mutlak. Katanya mau memberikan waktu, mau ngomong apa saja. Ini kan sebetulnya Ya, belum mulai, enggak, Pak. soalnya yang kita bicarakan adalah Isa dan Yesus. Kamu nggak ada kualifikasi. Baik. Yes. Ya, baik. Ini waktu saya nanti, Pak, Saya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat, saya haturkan terima kasih. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk dan dengan membawa agama yang benar, di mana agama kebenaran Islam ini akan mengalahkan semua agama. Ya, dengan kebenaran Islam itu, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Makanya tidak pernah ada debater Kristen kalah debat. Tidak ada debater Islam kalah debat. Debater Kristen kalah debat semua. Meskipun mereka pintar, meskipun mereka berderet gelar, karena bukan kebenaran yang mereka bela. Hanya debater Islam yang selalu menang. Contoh saya, tadi malam si Rudi babak belur. Baik, teman-teman, tema hari ini saya bersama dengan Bapak dosen dengan gelar Magister Teologi, ya, samalah gelarnya sama saya. Kamu bisa berdiskusi enggak? Kamu Ya, ceritakan. lanjut. Nggak usah kamu Baik, selesaikan. saya mau menceritakan. Kan nggak usah Ya, gitu. belum, Pak, sabar, Pak. Ya, ini Nggak saya usah ngomong ini. bawa-bawa. Ya, Nggak ya, usah baik. lain. Baik. Langsung. Ya. Ya, langsung to the point ini. Ah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna masala Isa indallahi kamasali Adam, khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Penciptaan Isa di sisi Allah sama dengan penciptaan Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak, dia cukup mengatakan kun, jadi, maka jadilah dia. Makanya di dalam Al-Quran, siapapun yang menuhankan Nabi Isa masuk neraka. Di mana dalilnya? Dalilnya di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat kelima. Innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang kafir dari kalangan Kristen dan Yahudi, mereka ini tempatnya bukan sorga, kata Allah. Mereka berangan-angan orang Kristen dan Yahudi masuk sorga. Kata Allah, mereka di nari jahannam. Ya, dalam bahasa Ibrani Gehinom. Kalau dalam bahasa Arab Jahannam. Dalam bahasa Ibrani Gehinom. Ya. Jadi sampai kapan orang Kristen dan Yahudi masuk neraka? Kata Allah, khalidina fiha, mereka selama-lamanya. Ulaika hum sarul bariyah. Dan di dalam Islam, siapa yang menyembah Yesus, siapa yang menyembah Isa itu kafir. Di mana dasarnya? Quran surat Al-Maidah ayat ke-72. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Isa adalah Allah. Dan tidak pernah ada di dalam sejarah dunia yang menyebut Isa adalah Allah kecuali orang Kristen. Itu sudah kafir kalau dalam Quran. Kemudian di dalam Quran surat Al-Maidah 73, laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalatsa. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Tuhan itu Tritunggal, Triteos,
dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kata Al-Quran, siapa yang menyebut Tuhan itu terbagi menjadi Bapa, Anak, Roh Kudus, itu kafir. Kafir tempatnya neraka jahanam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a bi min umatin yahudiyun au nasraniyun falam tu'min bi dakhalan nar. Siapa di kalangan umat ini, baik Yahudi maupun Kristen, mendengar tentang aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka orang Yahudi dan Kristen tidak beriman kepadaku, apa tempatnya? Binari jahannam. Oleh karenanya saya giat mewartakan kebenaran firman Tuhan, karena jaminan buat orang Kristen menurut Quran adalah neraka jahanam. Silakan Anda jelaskan Isa atau Yesus pada saya berdasarkan Bible. Silakan Pak Pendeta jelaskan Isa Yesus menurut Alkitab Bible. Oke, teman-teman, tadi saya sudah memberikan pendahuluan saya ya. Pada saat saya memulainya dengan sesingkat-singkatnya. Nah, sekarang Nanda tadi sudah memberikan penjelasan tentang keyakinannya tentang Isa. Itu menunjukkan bahwa Isa di dalam Al-Quran berbeda dengan berbeda dengan Yesus di dalam Alkitab. Jadi bagi kita orang Kristen yang percaya kepada Yesus, dan ada orang yang menyamakan bahwa Isa di dalam Al-Quran itu sama dengan Yesus, maka itu adalah seorang penyesat, atau firman Tuhan atau Paulus mengatakan dialah terkutuk. Bahkan Paulus mengatakan di dalam Galatia 1 ayat yang ke-9, dikatakan di sana sangat jelas sekali, teman-teman. Itulah sebabnya kenapa saya sampaikan hari ini kepada kalian bahwa Isa di Al-Quran dengan Yesus di Alkitab sangat berbeda dan tidak ada hubungannya sama sekali. Karena nanti ada banyak perbedaan yang kita bisa bahas. Oleh sebab itu, saya memberikan dulu sebuah yang namanya pengantar terkait dengan pernyataan Paulus. Dia mengatakan di ayatnya yang ke-8, dikatakan di situ, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi Galatia 1 ayat yang ke-8 dikatakan di sana bahwa kalau ada cerita yang lain tentang Injil, tentang kisah Yesus, tentang sejarah Yesus, tentang pekerjaan Yesus yang berbeda dengan apa yang diceritakan oleh para rasul, maka dia dikatakan terkutuk. Meskipun di dalam agama Islam menyatakan bahwa yang memberikan yang namanya Al-Quran itu, wahyu itu adalah malaikat atau disebut dengan Jibril, tetapi Alkitab menegaskan kepada kita, dikatakan di sana, sekalipun seorang malaikat yang memberitakan kepada kamu. Jadi jangan nanti dihubung-hubungkan karena di situ itu wahyu dari Allah SWT kepada Jibril. Tidak. Firman Tuhan mengatakan meskipun itu malaikat yang memberitakan, tapi kalau berbeda maka itu terkutuklah. Jadi saudara yang beragama Kristen, tentunya ini harus juga saudara pahami. Jangan nanti karena ada tujuan mungkin ingin berdialog yang baik, tetapi saudara berusaha untuk menyamakan kedua pribadi itu, maka itu saudara akan dikatakan terkutuklah kau. Dan itu tidak boleh disamakan antara keyakinan yang lain dengan keyakinan kekristenan, tetapi itu berbeda dalam segi sejarah, berbeda dalam segi cerita, maka itu nanti disebut sebagai sinkritisme. Dan bisa jadi nanti akan menjadi paham pluralisme, di mana di dalam setiap agama itu ada yang namanya keselamatan. Kalau saudara mengatakan sekarang
Isa dan Yesus itu sama, maka saudara bisa mengatakan, oh keselamatan itu juga ada di dalam Islam. Bagi saya tidak ada, hanya di dalam Yesus adalah keselamatan. Karena kenapa? Karena hanya di dalam Alkitablah dijelaskan bahwa jalan untuk menuju kepada Allah itu adalah hanya kepada Yesus saja. Barang siapa tidak percaya kepada Yesus, maka dia tidak selamat. Jadi begitu. Jadi berdasarkan tadi pernyataan Nandar, maka kita bisa melihat. Nah, pertanyaan saya sekarang Nandar, kita akan masuk pada pertanyaannya. Ceritakan kepada saya di mana historis data-data terkait dengan Isa yang kamu percayai. Kalau tidak, berarti itu nanti cerita bohong kalau tidak ada sejarahnya. Nah, sekarang ceritakan kepada kita. Itu. Nah, begitu teman-teman, ketika kita berbicara tentang Isa dan Yesus di dalam Al-Quran, kita harus memberikan yang namanya kepastian dengan ini, supaya tidak salah paham. Gitu. Oke. Baik, Aki. Terima kasih, Aki. Waduh, kalah PK kita teman-teman nih. Ya, aduh, jangan biarkan orang kafir menang PK. Ya Tuhan, tolong. Kamu itu. Ya, tolong. Ya, oke, saya mulai. Bapak diam. Oke. Bapak, terima kasih ya. Ceritakan Injil, ceritakan Yesus atau Isa menurut Quran. Tadi sudah saya ceritakan, Pak. Sudah saya jabarkan, sudah saya terangkan tentang Isa ini, sudah saya terangkan. Bapak malah bertanya lagi, makanya Pak, kalau orang lagi menjelaskan itu didengarkan baik-baik. Sekarang giliran saya bertanya. Pertanyaan saya hanya dua ini, baru dua nih ya. Saya tunjukkan kepada Bapak satu ayat di dalam Bible. Lebih jauh lagi, argumen tersebut dipertegas dengan sebuah tentangan klasik yang seringkali muncul dalam debat kristologi. Jonathan menekankan fakta bahwa di seluruh lembaran kitab suci Kristen tidak ditemukan satu ayat pun yang secara eksplisit, terang-terangan, dan tanpa kiasan menyatakan kalimat bahwa Yesus adalah Tuhan yang harus dan patut disembah oleh manusia. Ketiadaan pernyataan langsung dari lisan Yesus sendiri yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan pencipta alam semesta inilah yang dijadikan fondasi kuat oleh para apologet untuk menyanggah doktrin yang dikonstruksikan oleh para teolog gereja di masa-masa setelahnya. Sebagaimana yang diketahui di dalam Al-Quran bahwa Yesus itu adalah Nabi, Isa adalah Nabi yang dianugerahkan wahyu yang bernama kitab Injil. Matius 4:23, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ternyata namanya adalah Injil Kerajaan Allah. Sekarang pertanyaan saya, ya mohon maaf Ustaz. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil. Memberitakan Injil, Pak. Nah, kenapa Injil yang diyakini oleh orang Kristen sekarang ini bukan Injil Kerajaan Allah? Bukan Injil yang dipegang oleh Yesus, tetapi adalah Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes yang baru ada pada tahun 329 dan dikanonisasi pada tahun 325 Masehi. Di manakah Injil yang dipegang oleh Yesus sebagaimana di dalam Matius 4:23? Ingat pertanyaannya, di manakah Injil yang dipegang dan diajarkan oleh Yesus sebagaimana di dalam Matius 4 nomor 23? Satu pertanyaan saya, tolong dijawab, di mana Injil Yesus? Karena yang Anda pegang sekarang bukan Injil Yesus, tetapi Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes yang tidak jelas siapa penulis aslinya. Satu, ya. Kedua, tolong jelaskan kepada saya di mana dasarnya Yesus lahir di kandang domba. Dua, saya borong nih 3 pertanyaan lah.
Ketika Yesus disalib, maka keluarlah orang-orang kudus dari dalam kuburnya. Di dalam sejarah mana ada zombie menjadi ada manusia hidup kembali dari jadi zombie, yaitu mayat hidup? Di dalam Flavius Josephus tidak pernah diceritakan ada gempa kemudian ada mayat hidup, nggak ada, Pak. Ini sejarah mana yang membenarkan terjadinya gempa dan terjadinya mayat hidup, yaitu orang-orang kudus hidup bangkit kembali kemudian dia berlari-lari ke kota-kota? Itu 3 pertanyaan saya. Yang pertama, dicatat, Pak. Kalau Bapak bertanya, saya punya catatan, punya pulpen nih. Di mana Injil Yesus yang digunakan Yesus berdakwah di dalam Matius 4 ayat 23? Apakah Yesus kenal dengan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Ini masih satu paket. Yang kedua, di mana bukti, di mana dalil kalau Yesus lahir di kandang embek? Orang Sunda bilangnya kandang embek, orang Jawa bilangnya kandang wedus. Kenapa orang Kristen di muka bumi mempercayai Yesus lahir di kandang domba? Ada Santa Claus, pohon cemara, ada lilin, ada telur Natal, telur Paskah. Di mana dasarnya Yesus lahir di kandang domba? Di mana? Ayo Pak, jangan ngelamun si Bapak ini. Loh kan belum mulai ininya kan, timernya kan? Ya. Oke. Nah, ini bedanya teman-teman. Kalau orang Kristen itu menjelaskan dengan orang Islam. Jadi kelihatan mana polemikus dan mana yang disebut dengan akademis. Tapi ya sudahlah, kita kan tujuannya kan untuk menyampaikan kebenaran. Begini teman-teman, tadi kan saya tanya kepada si Nandar di mana sejarahnya, dia tidak bisa jawab. Dia justru mengambil alasan karena kenapa? Memang cerita sejarahnya tidak ada. Karena disitulah kalau kita berbicara tentang Isa di dalam Al-Quran, sampai kapanpun, sampai kiamat pun, mereka tidak bisa membuktikan sejarah Isa mereka. Pasti ujung-ujungnya nanti mengambil Alkitab untuk dijadikan sebagai pembenaran kitabnya. Tapi memang gitu. Nah, itulah orang-orang yang kurang kerjaan, yang nanti setelah itu mengatakan bahwa Alkitab itu sudah palsu, tetapi ketika mereka sudah terdesak, tidak ada jawaban, nah mereka ambil Injil orang Kristen. Ya, kan begitu. Nah, itu yang pertama dulu. Yang kedua, dia tadi bertanya kepada saya di mana Injil Kerajaan Surga. Nah, ini juga itulah sebabnya bagusnya itu kalau kita berbicara tentang iman Kristen, tanya sama ahlinya, lalu saya akan menyampaikan kepada saudara. Nah, begini Nanda, Injil Kerajaan Surga itu apa sih maksudnya? Injil itu kabar baik. Engelion di dalam bahasa Yunaninya, kabar baik. Jadi Yesus itu membawa kabar baik kerajaan Allah. Itu dia, bukan membawa dalam bentuk fisik Injil atau sudah tertulis yang seharusnya nanti kamu buktikan kepada saya itu, seharusnya saya yang bertanya itu kepadamu, di mana Injil yang kamu katakan itu nanti yang dibawa Isa pada saat masih kecil, itu yang saya harus tanyakan ke kamu, bukan kepada saya kamu tanyakan itu. Justru saya bertanya kepada kamu, di mana Injil yang dibawa Isa masa kecil itu? Nah, kalau tidak ada, berarti bohong kedua lagi itu nanti. Jadi gitu. Jadi jangan justru kamu buat sebuah pertanyaan, tetapi itu sebenarnya adalah merujuk pada dirimu. Gitu dia, gitu Nandar. Jadi Nandar, nanti kamu harus jawab yang saya katakan ini.
yang saya pertanyakan ini ada dua ya, sejarah Isa. Yang keduanya adalah di mana Injil yang diberikan kepada Isa masa kecil itu ketika dia lahir. Kalau tidak ada, berarti ini dipertanyakan ini. Jangan lari kepada Injil orang Kristen, Injil Lukas, karena kamu katakan tadi bahwa itu tidak ada Injil Yesus, karena Injil Matius, Injil Lukas, Injil Markus, Injil Yohanes. Nah, kamu tidak boleh di situ. Karena kenapa? Kamu sudah menolaknya. Nah, tunjukkan nanti kepada saya di mana yang benarnya, atau ini hanya cerita bohong. Nah, kan begitu. Atau apakah ini nanti akan membuktikan yang ada di dalam Al-Quran itu tuduhan-tuduhan orang kepada Muhammad yang mengatakan itu hanya dongeng-dongeng saja. Nah, apakah kamu membuktikan kepada saya hari ini teks-teks atau tuduhan-tuduhan orang itu kepada nabimu atau bagaimana? Nah, nanti tunjukkan kepada saya Injil Isa yang kamu maksud itu. Nah, seharusnya saya bertanya. Yang kemudian tadi katanya di mana bukti bahwa Yesus itu lahir di kandang domba. Oke, begini Nanda. Di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-12 itu memang tidak disebutkan kandang domba, tetapi bisa diidentifikasi. Diidentifikasinya itu bagaimana sih? Nah, di dalam Lukas pasal 2 ayat 12 itu dikatakan, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam pandungan. Nah, berdasarkan diksi ini maka dipahami bahwa Yesus ini karena di dalam cerita sebelumnya itu mereka tidak mendapatkan tempat untuk menginap karena sudah penuh, maka kalau dikatakan di situ ada diksi di ayat 12, di situ dia ada di dalam palungan, berarti itu bisa ditafsirkan bahwa jangan-jangan Yesus ini dia lahir di dalam kandang domba. Tapi jangan pahami kandang domba. Waktu habis. Terima kasih telah menyaksikan pembahasan kali ini hingga selesai. Perdebatan mengenai teolog dan iman memang selalu menarik untuk dikaji sebagai bahan wawasan dan memperkaya khazanah berpikir kita dalam toleransi beragama. Jangan lupa untuk memberikan dukungan Anda dengan cara klik tombol like, tinggalkan opini cerdas Anda di kolom komentar, serta share video ini agar manfaatnya tersebar lebih luas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.